Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, Vivin Arfianti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Prodi Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura. Dalam video ini, saya akan menganalisis industri konveksi dengan 4 metode. Nah, hari ini kita akan mendatangi salah satu usaha konveksi di Desa Soca yang bernama Konveksi Visa. Usaha ini terletak di Jalan Jokotole, Desa Soca, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Pemilik usaha ini bernama Bapak Antowi. Usaha ini berdiri sudah 12 tahun lamanya, sejak tahun 2010 hingga sekarang. Karyawan yang bekerja di usaha konveksi ini sebanyak 10 orang, dan berasal dari Desa Soca itu sendiri. Sistem gaji pada konveksi ini yaitu borongan. Karyawan bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jenis produk yang dibuat dari konveksi Visa adalah semua yang berjenis garment, seperti kaos olahraga, jaket alma mater, baju seragam, baju batik, dan lain-lain. Jenis produk yang sering dibeli dari usaha konveksi ini yaitu baju olahraga. Produk ini dijual di wilayah Bangkalan. Bahan baku pembuatan produk ini didapatkan dari Surabaya. Selanjutnya kita akan menuju 4 metode sosiologi yang akan kita analisis dalam industri konveksi Visa. Di antaranya yaitu social mapping, diagram Venn, food basket, dan matrix scoring. Yang pertama adalah social mapping. Social mapping digunakan untuk melihat pola interaksi dan relasinya dalam masyarakat sekitar. Pada metode ini, kita akan melihat pola relasi pada pendistribusian produk yang dihasilkan dari konveksi Visa hingga ke tangan konsumen. Pola relasi dalam pendistribusian produk dimulai dari Surabaya, karena semua bahan atau kain yang dibutuhkan dalam pembuatan produk di konveksi Visa membelinya dari toko kain yang ada di Surabaya. Selanjutnya, proses pendistribusian produk atau strategi pemasarannya yaitu dari konsumen ke konsumen lain. Konsumen memberitahu ke konsumen lain bahwa ada konveksi di Desa Soca yang murah dan pengerjaannya cepat. Namun, proses pendistribusian produk hingga ke tangan konsumen dari konveksi ini yaitu konsumen yang mendatangi ke tempat konveksi tersebut untuk memesan jenis produk yang mereka inginkan. Karena di sana mereka bisa konsultasi langsung mengenai jenis bahan atau kain dan model seperti apa yang mereka inginkan. Produk dijual ke seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan, baik itu ke desa maupun ke kota. Proses pembuatan produk ini adalah dari bahan baku kain yang dipotong lalu dijahit dan yang terakhir yaitu disablon. Selain itu, pola interaksi dan relasinya dalam masyarakat sekitar yaitu karyawan yang bekerja di konveksi Visa semuanya berasal dari Desa Soca itu sendiri. Selain itu juga, lokasi konveksi ini berdekatan dengan pusat keramaian masyarakat seperti pasar, puskesmas, minimarket, dan sekolahan. Lanjut kita beralih ke metode yang kedua yaitu diagram Venn. Melalui metode diagram Venn, kita akan melihat lebih detail relasi masalah yang terjadi dalam menentukan skala prioritas permasalahan yang ada pada industri konveksi Visa. Besar kecilnya masalah pada diagram ini dapat dilihat dari proporsi lingkaran yang ada. Dari dua informan antara Bapak Antowi dan Ibu Sri, salah satu karyawan, dapat disimpulkan permasalahan krusial yang mereka hadapi jika di-rank berdasarkan besar kecilnya permasalahan, maka ada 5 masalah. Masalah yang pertama yaitu sulitnya model baju yang dipesan oleh konsumen. Menurut informan, terkadang mereka merasa kesulitan jika ada konsumen yang memesan model baju yang terlalu rumit. Masalah yang kedua adalah harga bahan yang terkadang mahal. Terkadang naiknya harga bahan ini membuat konsumen sedikit kecewa. Konsumen yang sudah berlangganan juga tidak ingin harga produk naik terlalu tajam, karena di konveksi Visa lah konsumen bisa membeli produk tersebut dengan harga yang murah. Masalah yang ketiga yaitu mesin yang terkadang rusak mendadak. Mesin ini merupakan nyawa utama berdirinya sebuah usaha dalam bidang konveksi, karena
dengan mesin jahit, maka sebuah busana dapat dibentuk. Mesin digunakan untuk keperluan memproduksi. Terkadang, peralatan rusak mendadak, jadi pasti akan menghambat proses produksi. Masalah yang keempat yaitu pencapaian target. Seperti yang telah dikatakan oleh Bu Sri, bahwa setiap karyawan di konveksi Visa memiliki target yang sudah ditentukan oleh pemilik konveksi yang harus dicapai selama bekerja agar mendapatkan gaji atau upah yang stabil dan bisa mendapatkan bonus di konteks akhir tahun atau tiap bulan. Jika pesanan melebihi target, karyawan akan diberikan bonus, kadang dalam bentuk uang seperti THR atau diajak jalan-jalan oleh pemilik konveksi. Dan masalah yang terakhir yaitu banyaknya persaingan. Namun, menurut Pak Antowi, hal ini tidak begitu menjadi persoalan, karena rezeki sudah ada yang mengatur. Lanjut metode yang ketiga, yakni food basket. Metode food basket digunakan untuk mengetahui pola konsumsi kebutuhan dasar dari konveksi Visa. Pola konsumsi yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku yang digunakan untuk membuat produksi dari konveksi Visa yaitu kain. Selanjutnya yaitu alat produksi. Alat produksi ini memudahkan dalam pengolahan bahan baku. Peralatan yang digunakan untuk keperluan produksi yaitu seperti mesin jahit, benang obras, mesin obras, jarum, gunting, alat sablon, kapur jahit segitiga, alat pemotong kain, mesin pemasang kancing, dan setrika. Lanjut ke metode yang terakhir yaitu matrix scoring. Metode ini digunakan untuk melihat prioritas masalah yang harus dipecahkan. Dengan metode ini, masalah diranting berdasarkan besarnya tingkat permasalahan. Di sini, saya menggunakan skor 1-5 untuk menandai dari masalah-masalah yang paling urgent dan yang harus diutamakan dalam penyelesaiannya, hingga masalah yang tidak begitu urgent. Yang pertama adalah model baju yang terlalu ribet, dengan skor 5, yang artinya bahwa permasalahan ini sangat serius. Menurut informan yaitu Bu Sri, mereka merasakan kesulitan jika para konsumen memesan model baju yang sulit. Kesulitan dalam membuat model baju menjadi hal yang urgent yang harus ditangani karena masalah tersebut merupakan masalah pokok dalam konveksi Visa. Karena jika karyawan merasa kesulitan untuk membuat model baju tersebut, maka akan menghambat selesainya produksi tersebut dengan cepat. Karena salah satu keunggulan dari konveksi Visa ini yaitu memiliki harga yang murah dan proses produksi yang cepat. Masalah yang kedua adalah harga bahan baku yang terkadang naik dengan skor 4. Masalah ini menjadi masalah terpenting kedua karena kain merupakan salah satu bahan utama untuk pembuatan produk pada usaha konveksi Visa. Jika harga kain naik, maka otomatis harga produksi juga akan ikut naik. Masalah ketiga adalah mesin produksi yang terkadang rusak mendadak, mendapatkan skor 3. Mesin produksi yang terkadang mengalami kerusakan mendadak akan menghambat proses produksi. Namun, hal ini jarang dialami oleh konveksi Visa. Masalah yang keempat adalah pencapaian target dengan skor 2. Jika target sudah dicapai, maka karyawan akan mendapatkan bonus atau reward. Bonus atau reward yang sering mereka dapatkan berupa uang atau diajak pergi jalan-jalan. Sistem gaji dari karyawan juga berupa borongan. Jadi, jika target sudah tercapai, maka karyawan juga akan mendapatkan gaji yang stabil. Selanjutnya, permasalahan yang terakhir adalah banyaknya persaingan dengan skor 1. Banyaknya persaingan dalam membuka usaha atau bisnis menjadi hal yang lumrah bagi para pengusaha. Namun, hal ini tidak begitu menjadi permasalahan utama bagi Pak Antowi selaku pemilik usaha, karena Pak Antowi yakin bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. Itu tadi video mengenai 4 metode sosiologi yang kita analisis dalam industri konveksi Visa. Makan nasi uduk campur ikan. Paling enak minumnya Nutrisari. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan, semoga bermanfaat di kemudian hari. Jangan lupa komen dan like.
Saya Vivin Arfianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.